Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Bintang Hidayah Muslimah, Nurul Fatihah, dan Philip Juwandito akan mempresentasikan berpikir dan bernalar. Pengertian berpikir. Berpikir memiliki dasar kata pikir. Pikir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti akal budi, ingatan, dan angan-angan. Berpikir sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. Pikiran adalah sebutan untuk hasil dari proses berpikir. Berpikir dalam ilmu psikologi diartikan sebagai proses yang membentuk representasi mental baru melalui transformasi informasi oleh interaksi kompleks dari atribut mental yang mencakup pertimbangan, pengabstrakan, penalaran, pemecahan masalah logis, pembentukan konsep, kreativitas, dan kecerdasan. Pengertian bernalar. Bernalar memiliki kata dasar nalar. Nalar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pertimbangan tentang baik, buruk, dan sebagainya, akal budi. Sedangkan bernalar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai nalar. Menggunakan nalar, berpikir logis. Kamus Psikologi mendefinisikan nalar atau reason sebagai totalitas proses intelektual yang terlibat dalam berpikir dan upaya memecahkan masalah. Nalar dalam arti lain juga tentang jangkauan pikir ataupun kekuatan pikir. Penalaran diartikan sebagai cara atau hal yang menggunakan nalar, hal yang mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan dengan perasaan. Selanjutnya ada jenis penalaran. Jenis penalaran terbagi dua. Yang pertama ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah teknik logis yang konklusinya digambarkan lebih banyak dari prinsip dasar. Johnson Layet pada tahun 1995 telah mengidentifikasi 4 kemungkinan tentang logika deduktif. Yang pertama ada kesimpulan relasional berdasarkan perangkat logis dari hubungan sebagai, lebih dari, di sebelah kanan dari, dan setelah. Kedua, ada kesimpulan preposisional berdasarkan negasi dan dalam koneksi seperti jika, atau, dan. Ketiga, ada silogisme berdasarkan pasangan premis yang masing-masing berisi pemberi sifat tunggal seperti seluruh atau sebagian. Yang keempat, ada menjumlahkan kesimpulan kuantitatif berdasarkan premis yang berisi lebih dari satu kesimpulan. Jenis penalaran yang kedua yaitu penalaran induktif. Dalam penalaran induktif, sebuah kesimpulan biasanya dinyatakan secara implisit atau eksplisit dalam konteks pernyataan kemungkinan. Perbedaan berpikir dan bernalar. Berpikir memiliki 4 tahap, yaitu 1. Ingatan atau recall, 2. Dasar, 3. Kritis, 4. Kreatif. Proses berpikir yang mencakup berpikir kreatif dan berpikir kritis disebut dengan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Sedangkan proses berpikir yang mencakup berpikir kreatif, berpikir kritis, dan berpikir dasar disebut penalaran atau reasoning. Silogisme dan bias konfirmasi. Silogisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti bentuk, cara berpikir, atau menarik kesimpulan yang terdiri atas premis umum, premis khusus, dan simpulan. Pengertian dari bias konfirmasi adalah sebuah metode berpikir induksi kebalikan, deduksi di mana kita lebih cenderung memperhatikan informasi yang mendukung hal-hal yang kita percaya benar dan mengajukan atau meremehkan hal-hal yang menyanggah kepercayaan kita. Sekian dan terima kasih. Bila ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.